Halo Gunners, selamat datang di YouTube Vero Accessorus, lebih tepatnya di uh, session video anak senang atau VAA biasanya aku singkat. Ya di kalian karena pertandingan Premier League udah usai dan kayaknya aku nggak bakal bahas tentang tentang review pertandingan Everton vs Arsenal ya, karena pemalas juga ngebahasnya. Siapa suruh mengecewakan gitu kan performanya. Oke, mungkin sampai pertandingan IPL yang sepertinya bakal dimulai lebih cepat gara-gara adanya pertandingan Piala Dunia di bulan Desember, di sekitaran bulan Juli maybe. Mungkin dari Mei sampai Juni ini aku lebih bakal Juni ya. Dari Juni ini mungkin aku bakal lebih bahas ya Juni sampai pertengahan Juli lagi bahas transfer ya, sama transfer. Dan mulai dari beberapa hari sebelum laga terakhir lawan Everton aja itu mulai bertebaran rumor-rumor gitu. Dan yang terbaru di minggu ini tuh Arsenal mulai mengincar back kiri, back kanan, tapi yang paling kuat yang rumornya dimana parameter kuatku tuh yang ngeberitain tuh Fabrizio Romano sama siapa namanya itu David Ornstein dari Athletic UK. Dua jurnalis ternama ini memberitahukan kalau Arsenal bakal ngincer posisi CF, di mana opsinya itu ada Gabriel Jesus, opsi keduanya itu Calvert-Lewin, opsi ketiganya itu Skamakanya Serie A, sama terakhir tuh si Adam Hozek dari Liga Ceko yang entah berapa lah yang urutannya kalau di Eropa itu koefisiennya. Yang kedua tuh bagian gelandang, yang dimana rumornya itu paling kuat tuh Yuri Tielemans, kedua itu baru si Fabian Ruiz sama si yang apa sih namanya itu si Neves. Sebulan 2 bulan sebelumnya rumornya itu kalau di striker tuh ya, yakni si Isaac David Jonathan David Lille sama Calvert-Lewin plus Darwin Núñez, 4 ini ya, sama si ini Victor Osimhen, 3 ini yang diincar gitu. Dan yang untuk yang gelandangnya sebenarnya kurang lebih kayak tadi, cuma plusnya itu ada Douglas Luiz sama Danilo Palmeiras. Nah, kita lupakan yang 2 bulan sebelumnya atau 3 bulan sebelumnya, kita fokus ke yang rumor terbaru. Kalau aku mau nilai untuk dari gelandang aja deh, dari gelandang si Yuri Tielemans ya, ini dia lebih kayak box to box. Kemungkinan besar kalau Arteta beli box to box kayak Yuri Tielemans atau mungkin Fabian Ruiz, itu kemungkinan bakal main 4-3-3 dengan satu holding midfieldernya itu atau gelandang bertahannya itu si Partey, kalau enggak mungkin El Neni, kalau enggak mungkin sesekali Zaka main di situ kalau enggak akan terlalu dibutuhkan. Nanti duetnya itu antara Smith Rowe dengan pelapisnya dengan 2 gelandang serangnya itu Smith Rowe di sini, Odegaard di sini sama Smith Rowe pelapisnya. Yang kedua itu gelandang baru sama mungkin Zaka kalau enggak Lokonga sebagai pelapisnya. Nah, tapi kalau dia beli si Neves kemungkinan bakal main 2 pivot karena Neves tuh lebih banyak main di jangkar walaupun bukan gelandang bertahan, walaupun pernah sesekali bermain sebagai holding midfielder, tapi dia lebih bagus ketika dipankan sebagai semacam central midfielder lah, yang nggak terlalu ke belakang dan juga nggak terlalu maju, mirip Zaka di Arsenal pas masih pakai double pivot. Tapi kan sekarang Arsenal mainnya satu pivot aja atau satu kandang jangkar. Nah, kemudian lanjut ke striker dia ngincernya ada Gapses sama siapa namanya itu yang tadi itu kan Calvert-Lewin, 2 yang teratas. Skamaka sama Jose kita pinggirkan dulu lah, itu kemungkinan besar bakal nggak dianu. Tapi yang 2 ini karena rumornya paling kuat. Gapses ini menurutku di antara semua opsi yang sebelumnya pernah diincar Arteta, yang mulai dari Isaac Osimhen sama itu, Gapses adalah yang paling menurutku yang paling worth it, karena harganya City cuma naruh harga sekitar 40-an sampai 50-an juta, plus ya itu udah
berpengalaman di level internasional sama Brazil, sama Liga Championnya si City ya, sampai semifinal bahkan final bahkan, sama plus ini siapa namanya, plus permainan modern ala Pep itu kan Pep sama Arteta mirip-mirip lah, walaupun Arteta itu sedikit agak ada modifikasi, tapi kurang lebih sepak bola modern yang lebih mengandalkan possession base lah gitu. Nah itu si Kapses itu lebih mantep, apalagi dia mobile. Tapi rumornya dia bakal beli 2 lagi, 1 striker lagi yang modelnya itu, kalau misalkan dia beli 2 striker, dia bakal beli yang satu yang modelnya target main yang kuat bola-bola atas, sama satu lagi yang kayak Kapses yang lebih mobile. Nah, kabar terbaru memberitahukan kalau Nketiah bakal dipermainkan dan sedang dipermainkan ya, dengan ditawarin kan gaji sekitar 5 juta euro per bulan, yang sebelumnya itu 5 juta euro per musim ya. Yang sebelumnya itu cuma sekitar 2,3 atau 2,5 per tahun per musim, kalau di Nketiah layak lah sebagai pelapis. Walau aku juga minta sebenarnya kalau misalkan Arsenal nggak datengin sayap, kasihlah Martinelli sama Nketiah di kiri kan gantian. Terus nanti di kanan tuh Smith Rowe sama Saka, soalnya Saka ini terlalu dominan kalau di kanan itu, pelapisnya terlalu jomplang lah caranya. Kalau di kiri kan bisa gantian Smith Rowe sama Martinelli. Nah sedangkan buat yang opsi strikernya dengan Calvert-Lewin sebenarnya sih oke aja ya, tapi kemungkinan sih Arsenal nggak bakal main crossing kalau misalkan beli pemain yang pemantul itu, tapi dia lebih sebagai pembuka ruang sama pemantul aja sih. Nanti goal getternya lebih kepada saya nanti kalau misalkan beli yang tipe kayak dari Cavalier, melihat dari permainan bola yang possession ball gitu ya. Soalnya emang aku lihat Arteta ini lebih ke pengen main yang semua tuh kalau itu bisa nyetak gol, nggak cuma si striker aja. Kemungkinan besar sih seperti itu, soalnya yang dicari emang bukan tipe-tipe striker yang gol hunting killer itu bagus banget ya, lebih ke pemantul kalau buat yang mobile gitu aja sih. Buatku kalau ditanya apakah Arteta out apa enggak, aku bukan yang tipe out, tapi kalau pribadi bakal bilang musim depan adalah musim terakhirku support si Arteta. Kalau dia nggak bisa masuk Liga Champion, parameter minimal aku tuh sekurang-kurangnya, walaupun aku nggak puas, itu adalah minimal dia masuk Liga Champion, entah dari jalur Liga Eropa maupun dari Liga Eropa maupun dari Liga Inggris. Tapi yang menurutku oke atau parameterku yang bagus itu dia bisa bersaing di mungkin lebih ke 3 besar lah, lebih ke peringkat ketiga apa 2, mungkin gak harus bersaing kayak Liverpool atau City, tapi lebih ke kayak di posisi Chelsea yang sekarang, yang posisi 3 lah, bersaing di posisi 3. Enggak kayak kemarin yang harus bersaing dengan Liverpool Spurs di waktu terakhir buat peringkat 4, karena tahun ini dia bisa membuktikan bisa bersaing di peringkat 4 sama 5. Nah besok peringkat, kalau nggak mungkin kayak Chelsea ya minimal bersaing gelar juara lah, walaupun mungkin selisih sama pemuncak klasemen itu ya 6 atau 5 poin, tapi oke lah, minimal itu masih bisa bersaing daripada cuma jomplang 20 poin gitu kan. Oke, itu jadi Reko Vero, soalnya kepanjangan seperti biasanya. See you.